Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama dan paling utama, mari kita senantiasa mengucapkan kalimat Alhamdulillahi rabbil alamin, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kepada kita hidayah, inayah, wikayah, serta kesehatan dan umur panjang, sehingga meskipun di masa pandemi ini kita masih bisa bersilaturahmi, meskipun melalui media video. Demikian juga salam dan taslim kita peruntukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang menjadi panutan, Nabi yang menjadi contoh, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, Nabi yang menjadi pegangan, sehingga di setiap aktivitas keseharian kita, baik itu yang berbentuk muamalah, hubungan kita sesama manusia, apalagi yang berbentuk ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada contoh, ada pegangan, ada bimbingan untuk hidup di dunia menuju ke akhirat kelak, insya Allah. Lalu pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri selaku pengampu mata kuliah agama Islam atau pendidikan agama Islam di beberapa kelas, di beberapa fakultas di kampus Politeknik Negeri Batam. Karena kebetulan di masa pandemi ini kuliah online melalui media, maka pada kesempatan ini, di video ini izinkan saya memperkenalkan diri kepada anak-anakku, kepada saudara-saudaraku, kepada seluruh kelas-kelas atau fakultas yang saya ampuh di kampus Politeknik Negeri Batam. Nama saya Muhammad Juni Bedu, lahir di Sopeng, Sulawesi Selatan, 30 Juni tahun 1974. Jadi sewaktu sekolah dasar di kampung, lalu ketika naik di sekolah menengah di SMP, sekolah menengah pertama, saya melanjutkan pendidikan di pondok pesantren, di salah satu pesantren di Kabupaten Sopeng, namanya Pondok Pesantren Yasrib Watan Sopeng. Demikian juga ketika madrasah aliyah, saya menyambung sekitar 1 tahun di pesantren yang sama. 1 tahun kemudian saya pindah ke salah satu pesantren di Kabupaten Sidrap selama 1 tahun juga. Setelah itu 1 tahun kemudian saya pindah lagi ke salah satu pesantren untuk mengaji, untuk membaca kitab, untuk memperdalam kitab gundul atau kitab kuning di salah satu tempat namanya Campalagiang, dulunya Sulawesi Selatan juga, tetapi setelah ada pemekaran, tempat ini sudah disebut dengan Sulawesi Barat, yaitu di Campalagiang, yaitu Desa Bonde dan Desa Parape. Saya menyelesaikan pendidikan madrasah aliyah di sekolah tersebut. Lalu saya melanjutkan pendidikan S1 ke Al-Azhar University, Mesir. Lalu kemudian S2 dan S3 saya melanjutkan pendidikan di salah satu kampus
di Republik Arab Sudan, di Republik Sudan, kampus Omdurman University. Jadi saya menyelesaikan S2 dan S3 di sana, lalu kembali ke Indonesia, yaitu khususnya di Batam. Di Batam, keseharian saya sebagai dosen home base di Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina Batam atau di STAI Ibnu Sina Batam. Alhamdulillah, beberapa tahun terakhir ini saya diamanahkan, saya dipercayakan untuk bergabung untuk mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam di Politeknik Negeri Batam. Jadi ini merupakan perkenalan singkat saya kepada anak-anakku, kepada saudara-saudaraku selaku dosen pengampu mata kuliah di beberapa kelas di Politeknik Negeri Batam. Maka izinkan saya menyampaikan kepada anak-anakku, kepada saudaraku, selamat bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Batam. Saya ulangi, selamat Anda bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Batam. Bergabungnya Anda dengan Politeknik Negeri Batam berarti Anda menjadi duta-duta pilihan. Berarti Anda menjadi duta keluarga, maka Anda menjadi duta keluarga Anda, menjadi duta wilayah Anda, menjadi duta provinsi Anda. Maka sekali lagi saya mengucapkan selamat datang Anda bergabung di keluarga besar Politeknik Negeri Batam. Selanjutnya, Anda telah bergabung. Anda telah mencatatkan diri Anda sebagai seorang mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Maka nasihat saya, pergunakan waktu itu dengan baik. Jadilah pelaku sejarah selaku mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Pergunakan waktu dengan baik, karena waktulah yang menentukan kesuksesan Anda. Karena waktulah yang menentukan kesuksesan Anda. Kalau Anda mampu menyelesaikan kuliahnya sesuai dengan jadwalnya, berarti Anda sudah dianggap orang yang sukses karena Anda mampu menyelesaikan kuliah dengan tepat waktu. Dengan waktu ini, jadilah pelaku sejarah. Salah satu pepatah orang Arab mengatakan, "Man laysa lahu madin, wa laysa lahu hadirun, wa la mustaqbalun." Barang siapa yang tidak punya sejarah, barang siapa yang tidak punya masa lampau, masa lalu, maka dia tidak ada masa sekarang, apalagi yang akan datang. Jadi, karena adanya masa lampau, karena adanya sejarah, maka kita ada sekarang, dan mudah-mudahan kita selaku pelaku sejarah di masa yang akan datang juga. Jadi, pergunakan waktu dengan baik, jadilah pelaku sejarah dengan baik, karena yang menentukan adalah sekarang, yang berhubungan erat dengan waktu. Maka sukseslah dengan mempergunakan waktu itu dengan baik. Yang terakhir, Anda telah bergabung menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Batam dengan niat untuk menuntut ilmu, untuk belajar di Politeknik Negeri Batam. Maka saya ingatkan kembali, perbaiki niat untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan Anda menjadi sarjana yang berguna untuk keluarga, agama, bangsa, dan negara. Maka pada kesempatan ini, sebagai kontrak perkuliahan kita, biasanya ketika belum terjadi yang namanya pandemi COVID-19, di awal memang kita selalu melakukan yang namanya kontrak perkuliahan. Kita melakukan perkenalan antara dosen dengan mahasiswa atau kelas-kelas yang diampuh
disitulah kita membagi kelompok-kelompok untuk mempresentasikan sesuai dengan tema-tema yang akan diangkat. Tetapi karena keterbatasan pertemuan kita, olehnya itu kita akan melakukan beberapa teknis. Mungkin ke depan lebih banyak kami akan mengirimkan foto atau bahan-bahan pembelajaran itu, baik itu dari isi buku ataupun dari video rekaman seperti yang saya lakukan seperti ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ada beberapa tema yang menjadi pembahasan penting, pembahasan pokok kita di UTS ini. Di UTS ini yang pertama, pentingnya pendidikan agama Islam di kampus. Saya ulangi, bahwa pentingnya pendidikan agama Islam di kampus. Yang kedua, tema yang kedua, mengapa manusia bertuhan? Mengapa manusia bertuhan? Selanjutnya, tentang materi fikih. Tentang materi fikih. Selanjutnya, makna kebahagiaan. Makna kebahagiaan. Dan yang terakhir adalah insan kamil. Lalu kita masuk ke UTS. Setelah ini saya akan mengirimkan kepada Anda kontrak atau isi kontrak perkuliahan kita, tema-tema yang akan kita bahas selama satu semester mulai UTS sampai UAS. Maka sekali lagi saya mengucapkan kepada anak-anakku, kepada saudara-saudaraku, kepada kerabat, selamat, Anda telah menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Batam. Dan ingat bahwa perbaikilah niatnya untuk belajar di Politeknik Negeri Batam, karena segala sesuatu tergantung niat seseorang. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan ini merupakan kontrak perkuliahan kita mudah-mudahan berkenan. Dan selanjutnya saya mohon kepada PJ mata kuliah saya supaya mengingatkan kepada saya kalau besoknya ada jadwal saya untuk mengajar. Demikian, saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.